semuanya. Selamat bertemu kembali dalam ibadah doa dan puasa pada hari ini. Kita mau merasakan hadirat Tuhan, tapi sebelum kita menaikkan puji dan penyembahan kita, mari kita dengarkan tiupan sangkakala dalam sikap berdoa. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah doa dan puasa, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang terus kami puji, kami sembah di sepanjang hidup kami. Sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan, Engkau masih menyertai kehidupan kami. Sebentar lagi ya Bapa, kami mau mengikuti ibadah doa dan puasa. Sebelum itu tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga dimanapun kami berada pada saat ini, tetap aman dalam perlindungan-Mu. Bahkan semua harta benda kami yang bergerak tidak bergerak, kami percaya Tuhan tetap menjaga dan melindunginya. Juga harta benda Yayasan Sola Gracia, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Bapa kami yang baik, semua yang ambil bagian bertugas pada hari ini Tuhan, Engkau berikan hikmat kepintaran, jadikan alat kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin termulia melalui semua anak-anak-Mu yang ambil bagian pada hari ini. Dan juga kami berdoa khusus buat hamba-Mu yang akan sebentar lagi menyampaikan firman Tuhan. Urapi dia, jamah dia dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dia mampu menyampaikan firman-Mu yang akan menghidupi setiap umat dan jemaat-Mu yang ikut di dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah doa dan puasa ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di atas itu semua ampunkan segala dosa yang kami perbuat, sehingga kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa kepada-Mu ya Bapa. Amin. Kita percaya Tuhan kita yang menetapkan setiap langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berjalan kepadanya. Sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang.
menyembah Engkau ya Bapa. Karena kami tahu hanya Engkaulah Bapa yang baik dalam hidup kami, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kemurahan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang untuk menyembah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau
Benar Tuhan, dengan segenap hati kami mau mencintai Engkau ya Bapa. Dengan segenap hidup kami mau terus menyembah Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, dalam mazmur kami bagi-Mu, kami percaya Engkau sudah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, puji syukur kami ucapkan kepadamu Bapa. Kami ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kemurahan-Mu. Saatnya kami mau menaikkan doa syafaat kami. Sebelumnya kami bermohon kepadamu, ampuni salah dosa kami, suci kuduskan kami, agar layak kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa atas bencana alam yang ada di berbagai negara. Engkau berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah terhadap negara yang kena bencana alam, agar secepatnya memberikan pertolongan apa yang dibutuhkan oleh korban-korban bencana alam. Dan Engkau yang memberikan penghiburan kepada orang-orang yang kena bencana alam. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk TNI Polri. Engkau memberikan kesatuan hati kepada mereka dalam menjaga keamanan bangsa dan negara dari Sabang sampai Merauke. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesatuan hati dan roh takut akan Tuhan kepada TNI Polri kami, sehingga dia taat dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk kejahatan-kejahatan yang ada di negara kami. Masih ada yang korupsi, gila hormat, gila jabatan. Begitu juga Bapa, masih ada yang menyembah berhala. Kami percaya kepadamu Bapa, Kau sentuh hatinya agar dia berbalik ke jalan kebenaran firman Tuhan. Ditinggalkannya karakter-karakter jahatnya. Dia berbalik mengenal Tuhan. Dia berbalik mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kejahatan yang dilakukannya ditinggalkannya sampai selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk generasi muda. Engkau berikan roh takut akan Tuhan kepada generasi muda kami Bapa, agar apapun yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, apa yang dipikirkannya, hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Jauhkan generasi muda kami dari perbuatan-perbuatan jahat, menyenangkan dirinya saja, mengikuti nafsu dunia. Terputus kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya generasi muda kami ada dalam perlindungan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ini seruan kami, ini permohonan kami kepadamu, dan Engkau akan menjawabnya tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita mau menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita awali dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur jika kesempatan saat ini Tuhan berikan kepada kami satu kesempatan menikmati kehadiran-Mu. Di saat kami memuji, menyembah-Mu lewat puji-pujian kami dan pengagungan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami amini di atas puji-pujian yang kami naikkan ada hadirat Allah yang boleh sungguh-sungguh boleh kami rasakan dan nikmati. Dan biarlah dari tempat ini, dari keberadaan kami ini, nama Tuhanlah yang terpuji dan termulia. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah terang dari Roh Kudus itu menerangi hati pikiran kami, supaya taburan firman-Mu yang kami dengar boleh kami mengerti dan memahami. Bahkan biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi pegangan, menjadi suluh
bagi kami di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan beri. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami semua umat-Mu yang mendengar, berkati juga hamba-Mu yang menguraikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang mau kita renungkan di pertemuan ibadah kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat pertama hingga pada ayat yang ke-25. Satu rangkaian ayat yang cukup panjang, tetapi mari kita nikmati sembari kita mendengar. Ketika saya membaca, biarlah Roh Kudus yang memimpin kita. Demikian firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat pertama hingga pada ayat 25. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepesukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda dan mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya dan bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hal ini Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempat dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu."
Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena banyaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih kita yang melakukan firman Tuhan ini. Salam. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, sungguh menarik firman Tuhan yang kita baca tadi dari kisah kepemimpinan Raja Yosafat ketika memimpin kerajaan Yehuda. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema kita pada ibadah hari ini, ketakutan itu adalah sesuatu yang biasa. Ya. Ketakutan itu adalah sesuatu yang biasa. Itu tema kita. Apa pikiran saya ketika mengambil tema ketakutan itu adalah sesuatu yang biasa? Kenapa saya katakan itu biasa, Bapak Ibu? Karena pada kenyataannya semua manusia, siapapun kita, pernah diperhadapkan atau mengalami ketakutan. Ya, pernah kita mengalami satu situasi yang membuat kita takut. Saya pikir tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit ini dalam masa hidupnya, di dalam menjalani hari-harinya, ia tidak pernah takut. Hampir boleh saya katakan semua orang pasti pernah mengalami situasi takut. Nah, yang tentu membedakannya seorang dengan yang lain adalah bagaimana menyikapi dan menghadapi ketakutan itu. Itu yang saya maksud tadi, bahwa berbicara ketakutan itu adalah sesuatu yang biasa, karena memang faktanya kita semua pernah pada situasi dan pengalaman itu. Tentu faktor-faktor yang membuat kita takut itu banyak, ya, bermacam-macam. Ada orang diperhadapkan dengan satu situasi yang membuat dia takut karena sakit penyakit yang diderita, karena masalah ekonomi yang dia hadapi, masalah keluarga, atau mungkin masalah alam. Ya, artinya banyak faktor yang membuat manusia itu, membuat kita itu bisa takut. Nah, di sini diceritakan Bapak Ibu dalam kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 25. Ini adalah satu pengalaman Raja Yosafat
dalam kepemimpinannya memimpin kerajaan Yehuda pada waktu itu, ia juga pernah menghadapi satu situasi yang luar biasa hingga membuat ia takut. Apa itu? Diceritakan tadi di ayat yang pertama itu, ada Bani Moab dan Bani Amon datang berperang atau memerangi Yosafat dan kerajaannya. Bani Moab dan Bani Amon itu bersekutu dengan sepasukan orang-orang Meunit. Dan disebut di situ di ayat yang kedua itu, Bani Moab dan Bani Moab dan Bani Amon dan orang-orang Meunit itu sudah berada di sekitar Yosafat, sudah ada di sekitar Yehuda dengan kekuatan yang besar, dengan jumlah bala tentara yang banyak. Tepatnya mereka tadi disebut di situ sudah berada di Hajar Tamar atau En-Gedi. Artinya kalau kita melihat dari sisi peta, ini sudah dekat. Nah, coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam situasi mendengar berita seperti itu, musuh sudah datang bergerombolan dengan pasukan yang banyak jumlahnya, dengan persenjataan yang lengkap, bahkan sudah dekat masuk ke kota Yehuda. Kira-kira apa yang bisa kita bayangkan yang dipikirkan oleh orang-orang Yehuda, khususnya Yosafat yang kala itu dia menjadi raja? Diceritakan di sini, respon pertama Yosafat mendengarkan berita yang mengejutkan itu adalah dikatakan di situ di ayat yang ketiga paling awal, katanya Yosafat menjadi takut. Ya, Yosafat menjadi takut. Saya pikir itu respon manusiawi, mendengar atau melihat sesuatu yang membuat dia itu sok, mendengar dan melihat sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan dan tidak pernah dia bayangkan, membuat dia itu sok takut. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Yosafat tidak larut di dalam ketakutan. Yosafat tidak mengambil sikap yang salah menghadapi situasi yang membuat dia takut. Yosafat tidak berpikir di luar hal-hal yang seharusnya dia pikirkan secara benar. Di dalam situasi itu yang membuat Yosafat takut, ada dua pilihan yang diperhadapkan oleh yang diperhadapkan kepada Yosafat. Siapa yang mau kuandalkan? Kekuatanku kah? Atau kekuatan Tuhan? Kemampuanku kah? Atau kemampuan Tuhan? Tentu sebagai raja, dia punya kekuatan, dia punya pasukan, ya. Tetapi dicatat di sini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, yang benar yang dilakukan oleh Yosafat yang pertama menyikapi situasi yang sulit yang membuat dia takut itu, katanya dia berpikir jernih menyikapinya. Lalu yang pertama yang dia lakukan adalah mengambil keputusan mencari Tuhan. Nah, itu dia. Ya, tiga jelas dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Lihat, ada kalimat disebut di situ mengambil keputusan. Berarti untuk ia mengandalkan Tuhan itu tidak datang tiba-tiba, bukan di bawah alam sadarnya, tetapi mengambil keputusan itu didasarkan pada pertimbangan yang matang,
melibatkan pikiran, perasaan di sana, ya. Lalu keputusan yang dia ambil mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di dalam menyikapi ketakutan kita, maka yang akan membuat seperti apa nanti akhirnya situasi itu tergantung pada keputusan pilihan yang kita ambil. Ya. Keputusan pada pilihan yang kita ambil, maka itulah akan menjelaskan yang akan membuat seperti apa ending daripada masalah itu. Tetapi di Yosafat di sini dijelaskan, di dalam semua pertimbangan-pertimbangan yang ada di pikirannya, tentu mungkin ada banyak penasehat-penasehat. Biasa kan itu ada penasehat raja kan? Kalau dalam dunia modern sekarang, dalam masa pemerintahan kita, ada namanya itu one team press, penasehat presiden. Tentu itu pasti ada. Tetapi sekali lagi saya katakan, Yosafat mengambil keputusan yang tepat, lalu mencari Tuhan. Dan keputusan itu diserahkan, dibagikan kepada seluruh rakyat. Diajak bukan hanya dia, tetapi pilihan yang diambil itu diberitakan kepada seluruh rakyatnya, supaya rakyatnya juga mendukung keputusan itu. Dan itu terbukti. Ya. Di ayat 4 itu, di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini adalah sebagai satu ekspresi mereka merendahkan Tuhan, sebagai bentuk wujud dari mereka mencari Tuhan, mereka berpuasa. Dan ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ini menjadi peringatan bagi kita, Bapak Ibu. Tidak mungkin, tadi saya katakan, tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi situasi yang sulit yang membuat dia tidak takut. Tapi semua orang pernah menghadapi masa yang sulit lalu membuat dia takut. Di saat situasi seperti itu diperhadapkan kepada kita, di saat ketakutan itu memenuhi kita, mari berjuang untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena keputusan yang kita ambil akan memberikan seperti apa akhir daripada situasi itu. Yosafat memberi teladan bagi kita di sini. Keputusan yang tepat itu adalah mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Lalu yang kedua, lihat, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ya. Ketika Yosafat sudah mengambil keputusan mencari Tuhan, melibatkan Tuhan, membiarkan Tuhan turut bekerja di dalam situasi itu, dan semua rakyatnya diajak. Yang kedua yang dilakukan Yosafat adalah membiarkan Tuhan menyelesaikan masalahnya, bukan mengintervensi Tuhan, bukan mendikte Tuhan. Tetapi Yosafat itu membiarkan Tuhan bekerja, membiarkan Tuhan melakukan tindakannya. Bagaimana Tuhan mau menyelesaikan ketakutan itu, bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah itu, ya. Yosafat tidak hanya mencari Tuhan, tetapi sekaligus membiarkan Tuhan bertindak. Itu khususnya itu di ayat yang 14 dan ayat yang ke-15 di situ, ya. Apa itu? Di ayat 14, lalu Yahzeel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Apa yang dikatakan? Singkatnya di ayat yang ke-15 itu, Tuhan berkata kepada Yosafat dan rakyat Yehuda, kamu tidak perlu berperang, aku yang berperang, kata Tuhan. Kamu tidak perlu mengangkat senjata, engkau cukup berdiam saja.
dan kamu akan memperoleh kemenangan. Tentu ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin bisa menang dalam peperangan kalau nggak ikut bertempur? Bagaimana mungkin memenangkan satu pertandingan kalau tidak memukul lawan? Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Yahaziel itu dari orang Lewi itu dipakai Tuhan mengatakan itu, kamu tidak perlu berperang, ya. Tetapi kamu diam saja di tempat, maka Tuhan yang berperang untuk kamu. Yosafat mengamini itu, ya. Yosafat mengamini itu. Mari kita lihat di ayat 18 respon Yosafat terhadap pernyataan daripada Yahaziel itu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Dan mereka hanya bernyanyi untuk Tuhan. Mereka hanya menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan hanya itu yang mereka lakukan. Seperti saya katakan tadi, tentu ini tidak masuk akal. Tetapi Yosafat tidak mau mengintervensi Tuhan, tidak mau mengajari Tuhan bagaimana supaya mereka menang. Yosafat sadar siapa dirinya. Yosafat tahu Tuhan pasti punya banyak cara, sekalipun kadang-kadang cara Tuhan tidak masuk akal. Tapi Yosafat sadar betul Tuhan tidak dibatasi oleh pikiran manusia, Tuhan tidak dibatasi oleh situasi, Tuhan punya cara. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, salah satu kelemahan kita ketika kita menghadapi banyak persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit yang membuat kita takut, ada kalanya kita memang datang mengadu kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita berlutut di hadapan Tuhan, tetapi muncul di pikiran kita selalu adalah Tuhan akan menolong saya dengan cara begini, dengan cara begini, dengan cara begini. Tuhan akan menyembuhkan saya dengan cara begini, dengan cara begini. Tuhan akan menolong saya dalam kesulitan ini dengan begini. Jadi apa? Sudah ada terkonsep dalam pikiran kita pertolongan Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu kita beriman dengan cara-cara yang kita bangun di pikiran kita. Tapi tidak selalu demikian Bapak Ibu. Yosafat sadar betul Tuhan itu maha kuasa, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, dan sekali lagi Tuhan banyak cara untuk menolongnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia mengajak rakyatnya, khususnya dari orang-orang Lewi, untuk memimpin rakyat Yehuda untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Hanya di pikiran Yosafat itu adalah yang penting, oke, kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita berikan apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu apa? Dihormati, disanjung, ditinggikan. Kita pun harus demikian Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jangan kita habiskan waktu, pikiran, energi kita di dalam bergumul tentang persoalan yang membuat kita takut, hanya memikirkan kayak mana nanti cara Tuhan menolongnya, kayak mana nanti masalah ini berakhir ya, kayak mana nanti aku bisa sembuh ya, bagaimana nanti anakku ini bisa selesai sekolah ya, bagaimana nanti utangku ini bisa selesai, bagaimana nanti cicilan kami ini bisa selesai, bagaimana nanti ini, bagaimana nanti ini. Itu bukan ciri orang yang mencari dan mengandalkan Tuhan. Orang yang mencari dan mengandalkan Tuhan, mengadu kepada Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Itulah Yosafat. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara kita sudah Tuhan, buahnya apa? Buahnya kita lihat cara Tuhan itu beda dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Ayat 22 sampai 25. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dia buat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang di Pekul Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memudahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Apa cara Tuhan memberi kemenangan bagi Yosafat dan Yehuda?
Tidak perlu tentara Yehuda membunuh musuh mereka. Tapi apa? Tuhan membuat orang Moab dan orang Bani Ammon saling membunuh. Dibuat Tuhan musuh-musuh Yehuda, musuh-musuh Yehosafat itu saling membunuh. Dengan sendirinya apa? Mereka semua mati. Lihat cara Tuhan yang unik, yang tidak masuk akal. Padahal tadi di ayat yang pertama, Bani Ammon, Bani Moab, dan orang-orang di pegunungan Seir itu, mereka sepakat untuk mau menghancurkan Yehuda. Tapi ketika mereka sudah datang ke Yehuda menyerang, Tuhan membuat mereka saling membunuh. Gak masuk akal. Tapi itulah cara Tuhan. Itu urusan Tuhan. Bahkan lebih daripada apa yang dipikirkan oleh Yosafat sebagai raja pada waktu itu. Lihat, bukan hanya musuh mereka dikalahkan Tuhan, tapi ada bonus-bonus yang baru. Apa itu? Nanti baca selanjutnya Bapak Ibu di ayat yang ke-24 sampai 25 itu. Bonus-bonus itu apa? Ada banyak harta yang mereka dapat, yang mereka jarah dari orang-orang Bani Moab dan Bani Ammon, dari orang penduduk Seir itu. Ada pakaian, ada barang-barang berharga, bahkan banyak. Sampai 3 hari mereka mengambil jarahan itu, saking banyaknya. Wih, luar biasa. Lihat Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bertindak, itu bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Ketakutan Yosafat di awal adalah musuh yang besar yang datang menyerang. Tetapi ketika dia mencari Tuhan, membiarkan Tuhan bertindak, bukan hanya musuh itu diselesaikan, tetapi ada berkat-berkat tambahan, barang-barang berharga yang didapatkan dari musuh-musuh mereka yang sudah saling membunuh. Apa artinya bagi kita Bapak Ibu? Artinya bagi kita adalah, sekali lagi, jangan pernah batasi Tuhan di dalam memberkati, di dalam menolong. Jangan pernah dikte Tuhan menyatakan kuasanya dan kasihnya kepadamu. Jangan pernah sibuk mengurusi Tuhan, tetapi mari kita sibuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Seperti tadi Yehuda, orang-orang Lewi, mereka mengajak seluruh umat Israel memberi hak Tuhan untuk memuji-muji Tuhan dan meninggikan Tuhan, memberi kemuliaan bagi Tuhan. Disitulah mereka melihat cara Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, penutup khotbah ini saya katakan, siapapun kita, apapun persoalanmu yang membuat engkau takut sekarang, jemaat dikasih oleh Tuhan, belajarlah meneladani Yosafat. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, pasti di dalam bentuk yang lain kita akan punya pengalaman seperti Yosafat, merasakan dan mendapatkan kemenangan dan bonus-bonus yang baru. Karena Tuhan yang memberi kemenangan bagi Yosafat adalah Tuhan yang sama yang kita sembah dan yang kita puja saat ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah yang sama yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus. Kami sudah selesai mendengar firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu yang kami dengar memberi kepada kami semangat, memberi kepada kami kembali satu motivasi untuk kami terus belajar menghadapi ketakutan-ketakutan yang ada, dengan kami tetap mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan membiarkan Tuhan bekerja mengatasi dan menyelesaikan masalah kami. Tolong kami supaya kami sadar, supaya kami sungguh-sungguh tekun melakukan bagian kami, yaitu bagian kami adalah memberikan apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu supaya Engkau tetap kami permuliakan, kami hormati, kami tinggikan, dan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan cara-Mu menolong kami. Ampuni kami jika seringkali kami keliru dalam menyikapi masalah kami, tapi lewat firman-Mu ini kami termotivasi, kami disemangati, dan kami kembali dikuatkan, dan roh kami semakin menyala-nyala di dalam mengikuti Engkau. Dalam nama Yesus Kristus berkati kami Tuhan firman. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua. Amin.
Tuhan.